Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan bahas distribusi sampling variansi. Di sini sudah ada soal dan kemudian pembahasannya juga. Sedikit saya akan berikan ilustrasi gambaran sama seperti halnya yang distribusi sampling untuk rata-rata maupun proporsi ya. Jadi gambarannya misalkan ini populasi ini populasi, kemudian yang menjadi topiknya yang akan kita bahas itu adalah variansi, jadi bukan rata-rata, bukan proporsi. Jadi parameter yang ingin diamati di sini adalah variansi. Jadi di sini kalau populasi berarti variansi itu simbolnya sigma kuadrat ya. Nah, dari sini kita lakukan sampling, pengambilan sampel. Misalkan ini kita gambarkan dengan area yang kecil, jadi diambil sebagian dari populasi dan kita kita ambilnya berukuran n kecil, yang kita amati adalah S kuadrat ya. Yang kita amati adalah variansi. Nah, dari variansi populasi yang kita amati sekarang adalah variansi sampel yang diambil dari populasi. Nanti kalau misalkan ini dilakukan banyak trial sampling, ya nanti akan muncul S kuadrat lagi, diambil sampel lagi, yang muncul S kuadrat lagi, S kuadrat yang dihitung based on sampel ini. Nah, sampel berikutnya kemungkinan kan juga beda komposisinya dengan yang ini, maka akan muncul S kuadrat yang mungkin nilainya juga beda. Kemudian diambil sampel berikutnya yang mungkin beda dengan ini dan beda dengan yang tadi, ya mungkin S kuadratnya juga value-nya akan beda. Nah, karena beda-beda mungkin bisa dikasih indeks, ini dari sampel ke 1, ini dari sampel ke 2, dari sampel ke 3, oke, dari sampel ke 3 dan seterusnya ya. Oke, dan seterusnya mungkin ada banyak sampel atau banyak kemungkinan sampling yang bisa dilakukannya. Nah, berarti ini kita memunculkan ada deretan angka untuk variansi yang dihitung based on sampel-sampel ini ya. Nah, inilah kita sebut dengan distribusi sebaran dari sampling variansi ya. Nah, ini kalau kita ingin mengetahui berapa probabilitas diperoleh nilai S kuadrat yang dihitung dari sampel itu kurang dari 0,3 misalkan dalam konteks ini ya, misalkan probabilitas S kuadrat yang diperoleh dari sampel ini kurang dari 0,3, ini berapa, gimana cara ngitungnya ya. Nah, cara ngitungnya tidak harus kita bikin sampling yang banyak seperti ini, trial, tapi kita cukup lakukan sekali saja sampling, kita cukup satu kali sampling. Nah, sampling satu kali saja. Nah, based on satu sampel itu nanti kan kita akan bisa menghitung nilai S kuadratnya ya. Nah, based on S kuadrat ini yang dari satu kali sampling ini nanti kita bisa konversi atau transformasi ke variabel chi-square. Oke, jadi perhitungannya untuk mendapatkan ini based on sampel, hanya satu kali sampling, diperoleh S kuadrat nilainya berapa. Nah, kemudian untuk perhitungannya kita transformasi ke variabel chi-square X kuadrat. Jadi kita kemarin sudah perkenalkan transformasi Z ya. Nah, sekarang kita perkenalkan transformasi chi-square yang dipakai untuk perhitungan di variansi ya. Jadi transformasinya adalah N min 1, oke, kita kurung S kuadrat dibagi dengan sigma kuadrat. Oke, N itu ukuran sampel yang kita setting berapa, min 1, S kuadrat dari sampel tadi
sekali sampling itu diperoleh S kuadratnya berapa, dibagi dengan sigma kuadrat. Sigma kuadrat adalah punyanya populasi ini. Oke, ini adalah transformasinya ya. Transformasinya seperti ini. Sehingga kalau menghitung probabilitas S kuadrat kurang dari 0,3, berarti yang sebelah kiri, berarti probabilitas yang sebelah kiri S kuadrat akan tertransformasi menjadi H square yang sebelah kiri, yang sebelah kanan berarti kita operasionalkan. Jadi N-1, N-nya, oke, dari kasus ini N-nya diambil sebanyak berapa? 8 baterai ya, berarti 8. 8 dikurangi dengan 1 atau 7, hasilnya dikalikan dengan S kuadrat. S kuadratnya dari sampling ini diperoleh angka berapa? S kuadratnya oke ini. S kuadratnya ini ya. Oke, kalau ini S kuadrat menjadi H square. Nah, S kuadratnya di sini yang sebelah kanannya tanda kurang dari itu akan menggantikan posisi ini ya. Jadi posisi di sini akan digantikan dengan ini 0,3 ya, 0,3. Oke, jadi interpretasi di sini ini adalah konteks variansi ya. Jadi ini sebelah kiri adalah variansi, berarti konteks sebelah kanan juga adalah variansi. Maka menggantikan nilai atau simbol S kuadrat di sini. Dibagi dengan sigma kuadrat. Sigma kuadrat punyanya populasi berapa? Punyanya populasi ini diasumsikan ini simpangan bakunya 1, berarti ini S. Kalau dikuadratkan ya tetap 1 ya. Tetap 1. Oke, jadi menghitung ini probabilitas S kuadrat kurang dari 0,3 itu secara transformasi menggunakan chi-square sama saja dengan menghitung probabilitas chi-square kurang dari 8-1 kali 0,3 atau chi-square ya kalau dikalikan berarti 7 kali 0,3 ya 2,1 ya. Jadi chi-square kurang dari 2,1. Ini ada probabilitasnya. Oke, jadi yang dihitung adalah ini. Ini bisa kita hitung dengan menggunakan memanfaatkan Minitab dengan CDF dari chi-square CHISQ ya, menggunakan CDF. Kenapa menggunakan CDF dan tanpa ada proses transformasi atau biasanya kan ada 1 minus ya, ini tidak perlu 1 minus karena sudah pakai tanda lebih kecil ya. Jadi sudah menghitung akumulasi probabilitas, kumulatif probabilitas atau CDF, cumulative distribution function ya. Oke, sehingga secara sintak tinggal masuk sini CDF di titik batas atasnya adalah 2,1, kemudian nanti nilainya masukkan ke dalam variabel K1 atau wadai dalam variabel K1, chi-square, chi-square dengan derajat bebasnya berapa? Derajat bebasnya adalah V sama dengan N-1 ya. Oke, jadi chi-square-nya derajat bebasnya jangan lupa N-1. Oke, N-nya tadi 8 dikurangi 1 berarti 7 ya. Chi-square derajat bebasnya 7. Oke, jadi parameter chi-square itu parameternya adalah berupa derajat bebas. Jadi apa yang diketahui di dalam chi-square itu hanya satu, yaitu derajat bebas, degree of freedom atau derajat bebas. Nilainya adalah N-1. Oke. Titik sudah terakhir, kemudian kita print K1. Itu nilai yang CDF ini kita wadi dalam K1 tadi, kita print. Hasilnya adalah 0,0459013. Jadi probabilitas nilai variansi sampel yang kita peroleh kurang dari 0,3 itu adalah sebesar 0,04. Jadi misalkan kalau kita lakukan sampling sebanyak 1000 kali sampling, 1000 kali trial,
berarti nanti ada sekitar 40, kalau dibulatkan ke 3 digit berarti 46 ya. Jadi ada 46 kali atau 46 hasil itu nilainya kurang dari 0,3, itu interpretasinya ya. Di probabilitas nilai S kuadrat kurang dari 0,3 itu sebesar ini. Atau probabilitas kan sama dengan proporsi ya. Secara proporsi nilai S kuadrat kurang dari 0,3 itu 4,6% ya. Atau kalau di per 1000 tadi ya berarti kita kasih 3 digit berarti jadinya 46 di antara 1000 kali trial. Kalau di antara 100 nanti masih ada koma di sini, 4,6 kali. Atau sekitar 4 atau 6 kali kalau atau 4 atau 5 kali kalau di antara 100 ya. Sekitar itu. Oke, saya kira tidak perlu saya praktekkan sampai ke minitabnya. Silakan Anda coba sendiri. Ini sintaknya. Ya, saya ingin menjelaskan terkait dengan ini transformasinya. Ya, yang penting tadi adalah transformasinya tadi ini. Jadi dari S kuadrat transformasinya adalah chi square. Jadi chi square dengan rumusan n-1 S kuadrat dibagi sigma kuadrat. Jadi S kuadrat ditransformasi ke chi square, berarti yang sebelah kanan juga secara operasional harus mengikuti rumus ini ya. Nah, rumus ini tidak lain adalah chi square, maka di sini dituliskan chi square. Yang sebelah kanan kita operasionalkan ke angkanya. n-1 ini sebelah kanan 0,3, kemudian variansi populasi. Oke, seperti itu. Sekarang lanjut ke rasio 2 variansi. Nah, untuk rasio 2 variansi ini ada beberapa yang salah info ya. Oke, kita mulai dari yang umum aja lah, umum yang bawah ya. Oke, saya new. Oke, sudah. Oke, berarti ini ya. Oke, jadi saya kasih gambaran. Gambarannya sama seperti beberapa yang sudah. Kalau ini terkait dengan dua populasi ya, dan yang menjadi topik atau sesuatu atau parameter yang ingin dibicarakan adalah parameter variansi ya. Jadi ada dua populasi 1 dan ini populasi 2 ya. Ini populasi 2 dan parameter yang dibicarakan di sini adalah varians. Ini varians, kemudian kita indekskan. Di sini indeksnya menyatakan indeks populasi 1, menyatakan indeks populasi 2 ya. Ini parameter yang dipunyai. Nah, kemudian ini dilakukan sampling, diambil sampel berukuran N1 dan dihitung nilainya adalah S kuadrat, ini kasih indeks 1 karena dari populasi ke 1 ya. Ini juga diambil sampel, misalkan kita gambarkan kecil, diambil sampelnya berukuran N2 dan dihitungnya S kuadrat, kita kasih indeks 2 karena berasal dari sampel ke 2. Seperti itu. Nah, kemudian ya ini samplingnya seperti itu. Nah, ini kan bisa dilakukan banyak kali trial ya. Jadi seperti sebelumnya trial ke-1 menghasilkan S1 kuadrat dan S2 kuadrat untuk masing-masing populasi 1 dan 2. Kemudian trial kedua juga sama seperti itu, trial ketiga. Jadi nanti ada di sampel ke-1 nanti ada S1 kuadrat, ada S2 kuadrat, sampling kedua atau trial kedua juga menghasilkan S1 kuadrat, S2 kuadrat. Oke, dan seterusnya seperti ini sampai banyak kali bisa jadi tak hingga. Nah, kemudian
karena ini konsepnya konsep variansi. Variansi itu adalah merupakan parameter scale ya, parameter skala. Beda dengan rata-rata atau proporsi. Kalau rata-rata atau proporsi itu sifatnya adalah lokasi ya. Kalau rata-rata ya artinya kalau kita punya dua besaran mu1 dan mu2, maka yang reasonable adalah kita difference, kita selisihkan berapa selisihnya mu1 dan mu2. Tapi kalau kita punya parameter variansi 1 dan variansi 2, maka komparasi yang reasonable adalah di rasiokan, jadi bukan diselisihkan, bukan S1 kuadrat min S2 kuadrat, tetapi S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat. Ini komparasi yang reasonable untuk konteks varians, karena varians ini adalah sifatnya skala, sebaran ya. Oke, jadi dari S1 kuadrat, S2 kuadrat, maka bisa dihitung ininya. Ini juga bisa dihitung S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Oke, saya tidak kasih indeks. Sebenarnya ini ada indeks 1, ini ada indeks 2 untuk trial kedua. Ada indeks S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat, misalkan dari sampel ke trial ketiga misalkan. Oke, ini juga sebenarnya ada indeks 3 terkait dengan trial ketiga. Oke, saya tidak kasih indeks biar tidak membingungkan. Oke, jadi intinya di sini akan memunculkan banyak kemungkinan angka ini ya. Oke, jadi ada barisan angka atau kita sebut sebagai distribusi rasio varians ya. Distribusi rasio dari dua variansi. Ada banyak angka. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa probabilitas diperolehnya S1 kuadrat, berapa probabilitas diperoleh S1 kuadrat rasio dengan S2 kuadrat. Nah, seperti ini. Kita ke yang lebih umum. Nah, seperti ini. Bisa lebih kecil sesuatu, bisa lebih besar sesuatu gitu ya. Bisa. Oke, kalau seperti ini misalkan lebih besar 1,23, kita pakai yang ini misalkan ya. Oke. Sama, ini lebih besar suatu angka, ini S1 kuadrat per S2 kuadrat lebih kecil suatu angka, ya konsepnya sama ya. Jadi intinya adalah yang mau dicari probabilitas rasio varians sampel 1 dengan sampel kedua yang diperoleh dari populasi 1 dan populasi 2. Intinya adalah ini yang mau dicari ya, yang mau dicari. Oke. Nah, sekarang kan kita bicara bagaimana menghitung ini. Nah, seperti biasa, ini kita lakukan transformasi ya. Untuk menghitung ini maka kita butuh transformasi supaya bisa kita menggunakan nilai dari tabel. Jadi tabel yang kita punya itu ada tabel Z, tabel T, tabel chi-square, dan tabel F. Z sudah kita pakai, chi-square sudah kita pakai. Nah, sekarang tinggal F-nya ini sebagai contoh di sini ya. Jadi S1 kuadrat per S2 kuadrat itu transformasinya adalah menggunakan transformasi F ya. Jadi perhitungannya nanti ditransformasi ke F. Transformasinya apa? Transformasinya saya pakai yang umum dulu. Saya ambil yang umum ya, yaitu S1 kuadrat ini nanti dibagi dengan S2 kuadrat. Nah, masing-masing ini dibagi dengan sigma 1 kuadrat, yang bawah dibagi dengan sigma 2 kuadrat. Oke, secara umum adalah ini. Jadi transformasinya dari S1 kuadrat per S2 kuadrat itu ditransformasi, cara perhitungannya nanti menggunakan transformasi F. Jadi nanti perhitungannya bisa kita lihat atau kita cari di tabel F gitu ya. Oke, jadi transformasinya menggunakan ini. Nah, perhitungannya kalau seperti ini berarti probabilitas S1 kuadrat per S2 kuadrat lebih besar 1,23 seperti ini. Jadi probabilitas
Yang sebelah kiri itu kita kasih operasi secara simbolis menjadi seperti ini. Jadi ini yang sebelah kiri, S1 kuadrat per S2 kuadrat, kalau dioperasikan seperti ini akan menjadi F nanti ya, lebih besar. Oke. Nah, kemudian ini S1 kuadrat ini kalau dipisah ya, dipisah supaya angka 1,23 itu merepresentasikan, ini kan representasi dari S1 kuadrat per S2 kuadrat ya. Jadi angka 1,23 itu secara interpretasi adalah sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. Nah, berarti di sini ini kita pisah antara S1 kuadrat per S2 kuadrat dan sigma 1 kuadrat dengan sigma 2 kuadrat. Berarti misahnya S1 kuadrat per S2 kuadrat dikalikan dengan, nah karena ini kan pembagi masing-masing, ini kan sama seperti ini sebenarnya. S1 kuadrat per S2 kuadrat dikalikan dengan sigma 2 kuadrat dibagi dengan sigma 1 kuadrat ya. Ya, jadi ini kalau diterjemahkan dengan uraian seperti ini kan jadinya ini. Ya, sehingga yang sebelah kanan itu kalau dibawa ke transformasi ini 1,23 itu menempati yang ini. Jadi 1,23 dan sisanya ini kita tuliskan di sebelah sini sigma 2 kuadrat dibagi sigma 1 kuadrat. Sigma 2 kita lihat di sini sigma 2 itu terkait dengan yang indeks 2. Oke, di sini 0,3 di sini ya. Oke, dari informasi ini sigma 2-nya adalah ini, kan X2-nya berdistribusi normal, minnya 2, rata-ratanya 2 dan simpangan bakunya 0,3. Jadi 0,3 ini. Variansi ini ya, bukan simpangan baku, variansi kita lihat. Oke, ini. Nah, ini variansi 0,3 ya. Jadi indeks 1 untuk A itu rata-rata 2,5 dan variansinya 0,5. Oke, jadi indeks 1 nanti variansinya 0,5. Ini 0,5 indeks 1, yang ini indeks 2 itu untuk B rata-rata 2 tahun dan variansinya 0,3. Oke, ini 0,3 ya. Jadi 0,3 dibagi 0,5. Oke, yang sebelah kanan. Oke ya, jadi transformasi ini kita pecah menjadi bentuk seperti ini. Karena apa? Karena ya memang angka 1,23 yang di sebelah kanannya tanda lebih besar ini adalah interpretasi dari ini. Jadi kita harus memisah ini, memecah ini menjadi bentuk ini. Di S1 kuadrat per S2 kuadrat dikalikan dengan ini, tinggal dibalik, taruh atas, ini taruh di bawah. Oke ya. Oke, dengan demikian diperoleh ini. Probabilitas F lebih dari 1,23 kali 0,3 per 0,5. Nah, itu yang kemudian dicari ya. Oke, ini dihitung dapatnya. Oke, ini langsung dihitung ya. Dihitung secara manual. Ya, karena mungkin digitnya tidak terlalu banyak, kan hanya ada 2 digit dikalikan 1 digit per 1 digit ya. F lebih besar. Oke, 0,738 ya. Perhitungan ini hasilnya 0,738. Oke, saya percaya aja ini hasil sudah final, artinya tidak ada digit berikutnya ya. Jadi 0,738. Nah, kemudian karena ini masih dalam tanda lebih besar,
maka berarti kita harus konversi ke tanda lebih kecil, karena di Minitab itu yang difasilitasi adalah cumulative distribution function, kumulatif, yaitu menggunakan tanda lebih kecil. Sehingga perhitungannya ini adalah 1 dikurangi dengan probabilitas F lebih kecil dari 0,738 ya. Oke, probabilitas F-nya kurang dari, oke masih ada tempatnya. Oke, 1 dikurangi probabilitas F kurang dari 0,738. Oke, dalam konteks continue ini dikasih sama dengan ataupun tidak dikasih sebenarnya tidak masalah ya. Oke, biar lebih matematis, ini lebih besar berarti kebalikannya adalah lebih kecil sama dengan seperti yang di sini ya. Oke. Nah, ini kemudian baru bisa dibawa ke Minitab yang sebelah kanan ini adalah menggunakan CDF ya. Oke. Nah, kemudian di sini dihitung pakai Minitab itu K1, oke ini 1,23 kali 0,3 dibagi 0,5, oke ini ternyata tidak langsung angka 0,738, tetapi di sini dihitung based on angka-angka aslinya, angka-angka asalnya ya. 1,23, 0,3, 0,5 itu diwadahi dalam K1. Oke, berarti K1-nya kalau dalam visual ini ada angka 0,738 ya. K1, oke, kemudian oke ini K1-nya berarti CDF di titik K1 ini CDF yang ini di titik K1 kita wadai di dalam K2. Oke, jadi ini K1 kemudian CDF-nya itu kita wadai di dalam K2 ya. Di CDF-nya ini di titik K1 kita wadai di dalam variabel K2 sehingga endingnya yang dicari adalah 1 dikurangi dengan K2. Jadi 1 dikurangi dengan K2 karena ini diwadai dalam K2 ya yang ini. Jadi 1 dikurangi dengan K2, kemudian 1 dikurangi K2 itu kita wadai dalam K3 di sini ya. K3 dan kita print K3 ini sebagai ending dari pencarian kita ya. Jadi endingnya ditemukan nilai K3 berapa, kita print ketemu angka 0,67 sekian. Itulah hasil dari perhitungan melalui proses ini tadi. Nah, yang ingin saya jelaskan tadi kenapa saya ambil dari yang bentuk umum. Jadi saya tadi katakan ini adalah transformasi bentuk umumnya. F sama dengan S1 kuadrat dibagi dengan sigma 1 kuadrat, yang bawah dibagi dengan S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Ini dalam konteks umum, maksudnya entah itu sigma 1 kuadratnya sama dengan sigma 2 kuadrat ataupun sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat, bisa dipakai ini ya. Di dalam konteks distribusi sampling ini ada dua asumsi ya. Ada dua asumsi di mana biasanya ada asumsi varian 1 diasumsikan sama dengan varian 2, atau asumsi yang kedua itu diasumsikan varian 1 berbeda atau tidak sama dengan varian 2. Nah, kalau berbeda otomatis harus seperti ini. Nah, kalau misalkan diasumsikan variansnya sama antara varian 1 dan varian 2, karena ini sama, jadi sigma 1 kuadrat diasumsikan sama dengan sigma 2 kuadrat, berarti ini kan bisa dinetralkan, bisa dihilangkan. Jadi F-nya tinggal S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat. Nah, itu kasus khusus seperti itu, di mana asumsinya varian 1 dan varian 2 sama, itu menuju ke yang pertama tadi, menuju ke yang ini. Nah, ini konteksnya adalah diasumsikan varians umur Aki
hasil produksi kedua pabrik tersebut sama. Jadi variansinya sama, maka transformasinya probabilitas S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat, ya ini transformasi F-nya ya langsung S1 kuadrat per S2 kuadrat, tidak ada tidak ada pembagi dengan nilai dari parameternya, ya tidak ada nilai pembagi nilai parameternya. Jadi langsung nanti kalau misalkan ini sama berarti ya ini bisa dinetralkan, ya bisa dihilangkan. Nah, tinggal F-nya S1 kuadrat per S2 kuadrat, ya. Sehingga S1 kuadrat per S2 kuadrat, ya seperti ini misalkan, probabilitas S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat kurang dari 2,89. Ya, sebelah kiri S1 kuadrat per S2 kuadrat itu tertransformasi menjadi variabel F. Ini yang sebelah kanan 2,89. Nah, 2,89 itu interpretasinya ya sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. Maka ya tidak perlu ada operasi yang lain, langsung saja 2,89 ya. Karena di transformasi F ini tidak ada operasi lain, ya cuman S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Ya berarti ya langsung yang kiri menjadi F, yang kanan ya sudah 1,23. Kalau di ini, kalau di sini 2,89 ya. Makanya di sini di contoh ini karena ini diasumsikan variansinya sama. Di sini entah itu diketahui atau tidak ngefek ya, tidak berpengaruh ya. Jadi makanya di sini biasanya dalam kasus variansinya diasumsikan sama, ini kalau variansinya sama kan berarti nilainya mestinya sama ya. Kalau sigma 1 kuadratnya 1,2 berarti sigma 2 kuadratnya juga 1,2 karena asumsinya sama. Ya, makanya biasanya di sini tidak dimunculkan value-nya sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat. Berbeda dengan yang tadi. Yang tadi value-nya muncul sigma 1 kuadrat 0,5, sigma 2 kuadrat 0,3. Nanti akan muncul di sini. Ya, akan muncul di sini. Nah, kalau di asumsi ini, asumsi variansnya sama, walaupun dimunculkan angkanya, tetap tidak kepake di perhitungan ini ya, karena asumsinya sama, otomatis nanti ketika masuk di sini kan saling bisa menghilangkan, menetralkan, jadi tidak ngefek. Ya, makanya biasanya ya udah dibiarkan, tidak perlu kasih value ya di sigma 1 kuadrat sama sigma 2 kuadratnya tidak ada value secara eksplisit ya. Oke, kalau perhitungan ini kan apa yang diketahui di sini sebenarnya tidak masuk atau tidak ngefek ke dalam ini kecuali ukuran sampelnya ya. Jadi rata-ratanya yang diketahui 2,5 sama 2 itu juga tidak kepakai di dalam perhitungan ini. Kemudian nilai S1, sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat kalau misalkan ada itu juga tidak kepakai karena kita asumsikan variansnya sama. Jadi variansnya sama dengan transformasi F ini bisa netral hilang. Jadi tinggal S1 kuadrat dari sampel ketemu berapa, S2 kuadrat dari sampel ketemu berapa. Ya, atau kalau di sini ya ini karena menghitung lebih dari sesuatu atau kurang dari sesuatu ya hanya tergantung di ini saja. Oke, nah ini ada yang saya katakan tadi ada kesalahan, beberapa kesalahan ya. Oke, saya kesalahannya di mana? Ini pakai F derajat bebas 7 sama 11, berarti yang benar adalah yang atas 8 sama 12. Jadi informasi yang di sini salah 10 sama 14 ya. Oke, kemudian di sini ada tidak konsisten ya. Jadi X1 pabrik A itu A ini di sini rata-rata 2, di sini 2,5. Kemudian pabrik B rata-rata 2,4, di sini 2. Jadi ada tidak konsisten.
antara informasi di atas dengan penyelesaian ke ini ya. Tapi untungnya tidak kepake ya nilai-nilai yang di sini. Tapi nilai yang kepake di sini adalah N1 sama N2-nya. Jadi nilainya yang benar adalah 8 sama 12 sebenarnya ya. Oke, jadi ini mestinya saya kasih. Oke, sampai sini. Saya paste di sini. Ya. Oke. Jadi ini salah ya. Jadi harusnya adalah 8 sama 12 ya. Ini 8, ini 12. Kemudian kalau mengikuti mana yang benar ini? Ya, kalau mengikuti soal berarti ini mestinya 2, yang bawah mestinya 2,4 ya, kalau mengikuti soal. Kalau mengikuti penyelesaian berarti yang ini yang harus diganti 2,5, yang bawah diganti dengan 2. Oke, supaya konsisten gitu ya. Tapi yang kepake di ini di F itu yang harus diganti adalah ini ya, yang harus diganti. Karena nanti akan memunculkan derajat bebas untuk V1 sama dengan N-1, N1-1 jadi sama dengan 8 dikurangi 1 yaitu 7. Nanti sini F7 itu berasal dari N1-1. Kemudian yang ini V2 derajat bebas 2 berarti N2 dikurangi 1 sama dengan 12 dikurangi 1 yaitu sama dengan 11. Jadi muncul angka 11 di sini berasal dari N2 minus 1 ya. Jadi masing-masing ukuran sampel dikurangin 1. Oke, seperti itu. Nah, ini kenapa kok 7 di depan 11 di belakang, bukan 11 di depan 7 di belakang? Kalau ada pertanyaan seperti itu gimana? Nah, itu tergantung dari komposisi ini ya. Jadi tergantung dari komposisi ini. Probabilitas apa dibagi apa itu ya. Jadi di sini probabilitasnya adalah S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat. Oke, Anda perhatikan indeksnya S1. Jadi indeks untuk 1 dibagi dengan S2 kuadrat, indeks 2. Jadi indeks 1 dibagi indeks 2 ya. Kita lihat indeksnya ya. Maka untuk yang atas taruh di depan. Oke, di sini. Yang bawah indeks 2 taruh di belakang di ini. Jadi indeks 1 maka N1-nya adalah 8 kurangin 1 jadi 7. Indeks 2 itu pembagi di bawah, berarti taruhnya di belakang nanti. Oke, berarti indeks 2 berarti terkait dengan N2 12 dikurangi 1 11 ya. Di 7 11 itu terkait dengan N1 min 1 N2 min 1. Jadi indeksnya menyesuaikan, maksud saya begitu ya. Jadi karena S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat, berarti N1 min 1, N2 min 1. Ini taruh di depan, taruh di belakang. Kalau misalkan yang dicari probabilitasnya adalah dibalik, S2 kuadrat dibagi dengan S1 kuadrat, S2 kuadrat dibagi dengan S1 kuadrat, maka Anda harus ya N2 min 1 ini pasangannya N1 min 1. Jadi ini taruh di depan, yang ini taruh di belakang. Oke ya. Jadi yang dibagi atas taruh di depan, yang pembagi bawah taruh di belakang. Ini depan belakang maksud saya adalah penempatan derajat bebas untuk F-nya ini ya. F 7 sama 11. Penempatannya ini tergantung
Yang atas itu indeksnya berapa, yang bawah indeksnya berapa. Jadi indeks untuk atas taruh di depan, indeks untuk bawah taruh di belakang gitu ya. Oke, jangan lupa dikurangin 1, n-1 untuk masing-masing. Oke, untuk F cukup dengan satu huruf ya, karena memang F itu ya spesifik, tidak berupa kata yang panjang, beda dengan high square, beda dengan normal tadi ya. Jadi kalau normal kan normal panjang tapi bisa disingkat menjadi norm, high square juga panjang bisa disingkat dengan CHIS atau CHISQ. Nah, kalau F ya cuma satu huruf saja sudah cukup. Oke, itu perhitungannya bisa langsung ya, karena tadi diasumsikan sama. Oke, yang di bawah ada kata-kata yang mungkin perlu dihilangkan juga. Ini di praktikum 4.8 ini diasumsikan varians umur aki hasil produksi kedua pabrik tersebut sama. Ini Kopas belum diedit ya. Jadi ini dalam konteks praktikum 4.8 itu adalah dalam konteks variansnya berbeda, maka ini bisa dicoret ya, dihapus. Ya, jadi variansnya berbeda, terbukti variansnya beda 0,5 sama 0,3 ya. Dituliskan secara eksplisit seperti ini. Dan itu dimunculkan di sini ya. Oke, jadi kalau variansnya sama itu contoh yang di 4.7 bisa tidak dieksplisitkan angkanya ya, karena nanti meskipun dieksplisitkan ya, angkanya harus sama karena asumsinya sama kan ya, dan akan secara otomatis hilang, ternetralisir dari rumus transformasi F-nya tadi. Oke, itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan distribusi sampling untuk varians dan rasio 2 varians. Untuk latihan ke Minitab-nya silakan ikuti langkah-langkah yang ada ya. Jadi saya ingin menjelaskan terkait dengan konsepnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.